Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membicarakan pertanyaan-pertanyaan mengenai adakah dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang Allah itu tidak beranak atau Allah itu mempunyai anak. Jadi akidah tauhid kita ini yang kita bicarakan karena ada beberapa perlu dipahami mengapa Allah memberitakan bahwa Allah itu punya anak, dan memang banyak seperti itu, banyak anggapan-anggapan yang muncul di tengah masyarakat kita, dan bukan hanya kita. Mulai zaman dahulu sudah ada orang yang mencoba memberikan penjelasan, memberikan arahan, bahkan mendakwakan bahwa Allah itu punya anak. Ada yang menyatakan bahwa anak Allah itu, anak putri-putri Allah itu adalah malaikat. Begitu juga di ayat surah Al-Baqarah itu ada dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalatil yahudu wan nasara. Orang-orang Yahudi dahulu itu dan orang-orang Nasrani itu pernah menyatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Kami, kata orang Yahudi dan Nasrani itu, abna'ullah, abna'allahi. Kami ini semua adalah anak-anak Allah. Wa ahibba'uhu, dan kami ini semua adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat mereka. Nah, ini pernah terjadi, dan Nabi pernah mengajak kepada orang-orang Yahudi itu, dikatakan ayo masuk Islam, ayo masuk ke dalam agama keselamatan. Tetapi apa jawaban mereka? Jawaban mereka itu bahwa, wahai Muhammad, jangan kamu menakut-nakuti kami. Muhammad aja mau maksudnya aja mau gertak-gertak ki makadang kapacal lah matu, karena kami ini Muhammad adalah anak-anak Allah, kami ini Muhammad adalah kekasih-kekasih Allah. Maka turunlah ayat ini, wa qalatil yahudu wan nasara, napuada yiroto Yahudi Nasrani, nahnu, kami semua ini, abna Allahi wa ahibba'uhu, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Maka setelah turun ayat ini, Nabi Muhammad diperintahkan, Muhammad katakan kepada mereka. Jadi Nabi belum bisa memberikan jawaban, maka Allah menurunkan ayat ini dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad, Muhammad katakan kepada mereka, podangi rotowero nasang yelena anak-anak Allah Ta'ala, nasang yelena kekasih-kekasih Allah, falima yu'adzibukum bizunubikum, narik kumi memanase ko anak-anak Allah Ta'ala, manasa ko to iku de anu dipujinna Allah Ta'ala. Kalau kamu itu betul anak Allah dan kamu itu kekasih Allah, falima yu'adzibukum bizunubikum, magi pale nana calla mutoko na sabab pangkukat dosamu. Padahal Allah juga menyiksa kamu karena perbuatan dosamu. Maka Allah memberikan penyiksaan juga, berarti kamu bukan anak Allah dan bukan kekasih Allah. Karena kalau kekasih Allah pasti disayang. Narik anak Allah Ta'ala, pasti kamu akan mewarisi daripada Tuhan itu. Maka kamu bukan kamu anak Allah. Bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru. Bal antum basyarum, bukan kata, tapi anda itu, kalian semua itu adalah manusia biasa. Mimman khalaq, sebagaimana ciptaan-ciptaan yang lainnya. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', itu Allah Ta'ala. Allah itu menyiksa siapa yang dia kehendaki, mengampuni dosa siapa yang dikehendaki, dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Jadi dia nak pilih-pilih Allah Ta'ala. Anda Yahudi bukan Yahudi,
Anda Nasrani bukan Nasrani, Anda Islam bukan Islam, tapi siapa yang dikehendaki Allah, maka Allah akan memberikan ampunan bagi orang yang bertobat dan memberikan ampunan bagi orang yang mengharap ampunan dari Allah. Tapi orang yang durhaka juga akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan dialah Allah raja dan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, di antara langit dan bumi dialah penguasa. Wa ilaihil masir, maka semua kita ini semuanya akan kembali. Anda Yahudi, Nasrani, Islam, Majusi, kafir Quraisy, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sudah terjadi, sudah dahulu kala ada yang mencoba menjadikan bahwa Allah itu punya anak. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk menjelaskan ini bahwa Al-Qur'an memberitakan tentang adanya orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu dari dulu mencoba memberitakan kerupungan Allah Ta'ala angkanakna. Di dalam surah Maryam diceritakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu tahazar rahmanu walada, dan mereka berkata, siapa mereka ini? Qalu, ya, mereka berkata. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir Quraisy menurut tafsir. Mereka adalah orang-orang syirik, orang musyrik zaman dulu. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang percaya dengan anak Allah, akan adanya anak Allah. Mereka adalah orang-orang Nasrani, dan siapa saja agama yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak, maka mereka berkata, wa qalu tahazar rahmanu walada. Mereka berkata Tuhan, mereka mengambil Ar-Rahman walada. Mereka berkata bahwa Ar-Rahman itu Tuhan yang Maha Pemurah itu mempunyai anak, bahwa Tuhan yang Maha Pemurah Allah itu walada, angka anaknya. Nah, ini yang menjadi ribut pada saat itu, heboh, dihebohkan karena dia menyatakan bahwa Allah itu punya anak, Allah itu punya anak. Padahal di ayat lain di dalam surah Al-Imran itu dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka itu Allah Ta'ala dia gagapwa, ya, al-hayyul qayyum, yang hidup secara terus menerus. Dia gagapwa selain Allah Ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya jamaah sekalian, laqad ji'tum syai'an idda. Kemudian dijelaskan di situ orang-orang tadi ini kafir Quraisy, orang-orang musyrik, kemudian orang-orang Nasrani, orang Yahudi, dan siapa agama pada saat itu yang menyatakan ada anak Tuhan, angka anak Allah Ta'ala, maka laqad ji'tum syai'an, maka di Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu yang idda, yang sangat luar biasa. Idda sangat luar biasa, tapi diartikan ulama itu adalah kemungkaran yang sangat besar. Jadi engkau kuna satu laqad ji'tum syai'an idda, kamu yang menyatakan Allah itu punya anak, maka dakwir Allah Ta'ala angka anak, kamu memberitakan, ya, mempeletu ada mendatangkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa disampaikan seperti itu. Hal luar biasa sekali, anu meledak dosana, melumpuh kesalahannya, dan itu tidak masuk akal. Maka rekongkan anak Allah Ta'ala, dan pasti orang yang berakal itu tidak mau menerima. Maka kayak mundur anak Allah Ta'ala, karena kalau dia Tuhan punya anak, pasti dia anak itu pewaris. Nah, kalau dia pewaris berarti dia bukan Tuhan, karena yang mewarisi dan diwarisi itu adalah hanya ciptaan Allah. Seperti manusia mewarisi bapaknya, anak mewarisi bapaknya. Nah, kalau Allah juga diwarisi oleh anaknya, maka ini bukan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, apa kejadian itu digambarkan oleh Al-Quran. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Takadus samawatu yatafattarna minhu, maka kejadian pada saat itu Allah menggambarkan bahwa hampir saja langit itu pecah, karena perkataan mereka. Maka diangkat anak Allah Ta'ala,
Allah punya anak. Ya, seakan-akan waktu itu langit itu akan pecah. Wa tanshaqqal ard, dan bumi akan terbelah. Maka terbelah bumi itu, langit pecah, bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan tersungkur gunung-gunung itu akan menjadi runtuh karena perkataan mereka. Jadi seakan-akan begini, ulama menjelaskan dalam tafsirnya itu bahwa seandainya bumi langit itu mendengarkan, seandainya bumi langit bisa mengetahui perkataan orang-orang seperti ini yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, maka takadus samawatu yatafarratna, maka langit itu akan terbelah. Bayangkan, terbelah itu langit. Dibayangkan bagaimana kalau langit terbelah. Wa tansaqqul ard, dan bumi akan langit pecah dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan irbulu sujui, tersungkur, kemudian dia runtuh semua akibat perkataan orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Kenapa bisa begitu? Karena Allah menyatakan itu mapakiro, orang yang seperti itu anda'au lirrahmani walada, bahwa mereka itu mereka mendakwakan, menyampaikan, mereka juga berdakwah, menyampaikan dakwah mereka bahwa Allah itu punya anak, Tuhan itu punya anak. Jadi Allah memberitakan kepada kita bahwa mereka juga mendakwakan anda'au lirrahmani walada, bahwa mereka mendakwakan bahwa Allah itu Ar-Rahman, itu Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Nah, jadi memang agak dakwah ini terjadi terbelah, ada yang dakwah bil haq dan ada dakwah yang batil. Iro dakwah maka singiro, ya dakwah bil haq itu adalah tauhidullah, apa sewange lupung Allah Ta'ala. Diga agapur risompa tonga-tonga sengadina pung Allah Ta'ala, dan itulah yang dijanjikan yang kita selalu baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah dakwah tauhid al-haq, inro yang betul, dan jaminannya itu insyaallah ya kita sudah bahas bahwa jaminannya itu surga. Siapa yang akhir katanya la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sadiqan fil qalb, dengan hatinya yang penuh kebersihan, kebenaran, membenarkan bahwa Allah adalah al-haq dan dia hanya al-ahad, maka dia dakhalal jannah. Dan siapa yang mengkafirkan Tuhan-Tuhan selain Allah juga itu masuk surga. Nah, ini memberikan gambaran kita bahwa ada dakwah, ada orang mengajak. Dakwah itu mengajak. Anda'au lirrahmani walada, angkat kelompok-kelompok manusia itu selalu mengajak orang supaya menyembah Tuhan yang punya anak. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, Allah menyatakan bahwa memperjelas wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidza walada, bahwa tidak layak bagi Tuhan itu ieu pengallah taala dekna layak ya lai takhiza walada, diambilkan sebagai engkana anakna. Jadi Allah memberitahukan bahwa tidak layak kalau saya punya anak, karena memang dia tidak punya anak, karena yang beranak itu adalah hamba ata yirmim manae, tanya itu puang yirmim manae anu dipancaji, ya sama dengan kita manusia. Manusia ini beranak berarti punya anak, karena lengkap perangkat-perangkat memang bisa beranak pada metuki memana. Tapi kalau Tuhan ya lam yalid walam yulad, dina mimbana na dina detona ya pimanakan, ya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah menjelaskan begitu. Tadi orang mendakwakan begini, ya diperjelaskan kepada kita bahwa wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidza walada. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abadan. Maka nanti ini tidak ada yang datang kepada Allah dari langit dan bumi ini kecuali illa atir rahmani abadan,
semua datang sebagai hamba. Jadi di matui digaga ya sama kada anak-anak Allah Ta'ala, tapi kita semua datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah. Abdullah atanda mana ki Allah Ta'ala matus yolo Allah Ta'ala. Yang membedakan kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Itu saja yang membedakan kita. Tidak ada yang bisa membedakan di antara kita, kada dia Yahudi, dia Nasrani, dia apa, dia Majusi, tapi yang nanti Allah melihat di situ siapa yang mentauhidkan Allah, yaitulah orang takwa. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang datang dengan penuh ketakwaan kepada Allah, penuh tauhid yang benar kepada Allah, maka dialah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti tadi konsep yang dibawa oleh Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, bahwa mereka adalah anak Allah, mereka adalah abna Allahi wa ahibba'uhu, mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena kita akan kembali kepada Allah, maka Allah memberikan penjelasannya bahwa laqad ahsahum wa addahum adda. Jadi Allah menentukan jumlah mereka. Maksudnya begini, tafsir yang dijadikan ulama ini dirujukan dari Kemenak, bahwa nanti kita ini ada hitungan-hitungan. Maksudnya Allah Ta'ala tungkat tahu setiap orang itu ada catatan-catatan, dan catatan-catatan itu apapun kecilnya, catatan itu pasti tercatat dalam perbuatan kita. Dan itu juga keyakinan kita sebagai orang beriman, bahwa ada pencatat-pencatat dalam diri kita, pengawas-pengawas, malaikat habazah, ya, malaikat penjaga-penjaga, yurpat cetak mana kimatu, bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kita lakukan, kebaikan dan keburukan itu akan tercatat. Nah, kemudian wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nah, kita nanti ini kata Allah, kamu akan datang kepada saya di hari kemudian itu farda sendiri-sendiri. Jadi aja tertuangi beneta, aja tertuangi lakaita, aja tertuangi punggawata, aja tertuangi pandrite, kadang kemustasku, jangan. Masing-masing kita mengandalkan diri sendiri. Maka lagi pas sumpah jamu lakiku, pas sumpah jamu tu beneku, anakku banyak anak saleh, kita tidak mengandalkan seperti itu. Tapi kita datang kepada Allah, wa kulluhum atihi, dan mereka itu, setiap dari mereka, kita ini semua, tapi disinggung tadi adalah orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, atihi yaumal qiyamati farda, datang kepada Allah di hari kemudian itu, hari kiamat itu sendiri-sendiri. Maka kita harus mengandalkan diri kita ketemu dengan Allah. Apa kata biasa harus salah paham. Lebih barakah si di pandrita, dianggaplah barakah itu bisa membantu dia, angka matu pandrita matu bantu kak. Tidak, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini memang janji Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Kecuali masalah lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, ya selamatkan itu, berikan keselamatan kepada Nabi atau angkat derajat Nabi, maka itu juga nanti kita akan mendapat syafaat kepada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an juga mendapatkan syafaat-syafaat orang yang merajingi mengaji. Jadi wa kulluhum ayatihi yaumal qiyamati farda. Mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat diri sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian jemaah sekalian, yang selanjutnya adalah di surah yang lain, di surah Al-Zukhruf, As-Zukhruf ayat 81. Qul in kana lirrahmani waladan pada awalul abidin. Jadi kata Allah ini, Muhammad, kamu katakan pada mereka, benenge yirpungallah ta'ala angka anakna. Ini sudah sikap terakhir kita, bahwa kita tidak boleh mengikut cara-cara mereka. Qul in kana lirrahmani waladun, katakan Muhammad, termasuk kita ini semua, katakan Muhammad kepada mereka, dan kita ini juga menyatakan kepada mereka, para pendakwa-pendakwa yang menyatakan Allah punya anak,
in kana lirrahmani waladun, dari kemakadiru angka anak-anak punggal Allah Ta'ala pada awalul abidin, maka ia paling pertama menyembah Tuhan mereka. Ini ketegasan sesuai dengan kaidah tafsir. Jadi ada sebuah buku, itu buku tafsir, kaidah-kaidah tafsir oleh Profesor Dr. Haji Salman Harun, itu di pada bab al-nafi, penegasan. Jadi di situ ada an-nahi, ada an-nafi. Kalau an-nafi itu penegasan, menegaskan. Di situ kaidahnya begini: kullu amrin kad'ullika bima la yakunu faqad kunuhu ala ab'adil wujuh. Semua persoalan yang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi tungka-tungka pangkaukan masalah anu yiroga anu dena wadi terjadi tidak akan terjadi, maka penegasannya adalah sangat kuat. Betulna malada iro dikuatkan bahwa memang tidak terjadi. Maka penegasan Nabi ini dikatakan kul in kana lirrahmani walad, bindingnya pungan latala angkanana fa ana awwalul abidina, maka sayalah yang pertama menyembah Tuhan itu. Artinya Nabi Muhammad ini menyatakan bahwa saya tidak menyembah itu karena memang Allah tidak punya anak, maka yang saya sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang menjadi ikutan kita jamaah sekalian, bahwa Nabi begitu maka kita juga begitu. Karena Nabi tidak menyembah yang ada punya anak, maka kita tidak menyembah punya anak. Nabi tidak meyakini ada Tuhan yang mempunyai anak, maka kita juga meyakini bahwa Tuhan tidak punya anak. Kalau ada pendapat-pendapat itu kita tolak, dan itu adalah batil. Cuma caranya kita tidak saling mengejek. Maka di punggal Allah Ta'ala aja mencobi-cobi puan natawe, jangan kamu mengejek Tuhan-Tuhan mereka, karena kalau kamu mengejek Tuhan-Tuhan mereka, nanti juga akan mengejek Allah Subhanahu wa ta'ala karena tingkah kita ya, sehingga ya perilaku kita dalam keyakinan menolak bahwa itu adalah hal yang batil dan kita tidak terima, tetapi kita tidak mencemooh. Ya biarlah mereka datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, datang dengan sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan ya, karena itu pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini penegasan, jadi masuk dia dalam kategori al-nafi, penegasan bahwa Nabi tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka anggap ada anak-anaknya, tapi yang disembah adalah Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Terakhir jamaah sekalian, karena itu ada persoalan kita mengenai biasanya begitu saling mengejek, saling apalagi nih lewat ini ya, apa itu yang biasa muncul di YouTube itu masalah hari Natal dan sebagainya. Kita kembalikan bahwa kalau kita meyakini itu seperti itu, maka kita juga masuk dalam kesalahan. Ya tidak usahlah kita ada ucapan-ucapan begitu Pak, tapi labatoni kan, cukup kita meyakini bahwa kita yang benar. Di luar dari itu yang menyatakan Allah punya anak, Tuhan punya anak, ya tidak benar. Kemudian di dalam menyampaikan dakwah-dakwah seperti ini ya, kita selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti tadi kita menjelaskan surah Al-Baqarah, kemudian surah Maryam, kemudian jamaah sekalian yang kita terakhir jam istirahat nih kapan dia Pak Melo nih mencawi nih ya oke, nantilah kita tahap kedua, nanti minggu depan kita lanjutkan tentang apa-apa dalam Al-Quran tentang Allah yang punya anak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.